Oke, selamat datang di video selanjutnya dari pembelajaran pemrograman web. Kali ini kita akan mempelajari apa itu JavaScript dan cara menggunakannya di halaman HTML. Dan sebelum tahu itu, kita harus tahu apa itu JavaScript. JavaScript itu bisa dibilang kayak bahasa pemrograman yang dimasukkan ke dalam HTML. Seperti software dimasukkan ke dalam web. Baik, kita coba aja langsung. Setelah HTML dan CSS itu beda karena itu untuk merancangkan tampilan. Kalau JavaScript itu bisa dibilang seperti aplikasi yang ada di komputer itu, namun hanya dimasukkan ke dalam HTML. Oke, kita coba sekarang. Kita bisa menggunakan HTML yang baru atau yang lama. Dan di sini saya menggunakan hasil web yang lama. Oke, sekarang sudah kosong. Saya membuat judul dulu. Untuk membuat JavaScript itu kita harus mengetikkan fungsi script di dalam HTML. Bisa juga kita menciptakan file ekstensi JS untuk JavaScript yang dirasa di luar HTML. Oke, mari kita coba membuat penjumlahan sederhana. Kalau ingin membuat variabel, biasanya menggunakan kalimat kata var diakhiri dengan titik koma seperti bahasa pemrograman kebanyakan. Nah, lalu kita bikin C sama dengan A ditambah B, maka yang hasil didapatkan adalah 11. Hasilnya tidak akan tampil aja karena ini hanya bisa dibilang tersembunyi di belakang webnya, dan kita harus menggunakan sebuah fungsi untuk menampilkan hasilnya. Nah, kita bisa menggunakan document.write, lalu variabel dalam parameternya. Oke, sekarang kita tinggal refresh dan itulah hasilnya. Untuk menampilkan string kita bisa menggunakan fungsi yang sama, hanya bedanya kalau string harus pakai titik koma kecuali karena dia tidak berada di dalam variabel ataupun diwakili variabel. Oke, kita coba tuliskan kata tes JavaScript. Oke, sekarang sudah kelihatan ya jika di refresh. Tadi itu untuk menampilkan string dalam variabel bisa dilakukan cara yang sama pertama, namun jangan lupa untuk mendeklarasikan variabel itu. Oh ya, kalau var ini tidak bisa dibilang variabel bebas ya, yang artinya variabel itu bisa terisi sebuah nilai seperti integer atau real ataupun sebuah string. Caranya masih sama aja, namun di parameter ataupun di dalam kurung itu jangan dicantumkan ke dalam kutip. Oke. Nah, kita akan masukkan dua variabel ini. Nah, tinggal refresh. Nah, ini masih bertepatan karena tidak menggunakan fungsi paragraf. Misalnya JavaScript digunakan untuk melakukan animasi juga bisa, menandakan waktu ataupun memanggil database juga dan menyimpan data ke database. Dan membutuhkan banyak waktu. Jika ingin waktunya masih banyak sih fungsi-fungsinya dari JavaScript, bisa dibahas juga nanti ke lain waktu. Oke, JavaScript sebenarnya masih banyak lagi. Kita bisa
buka dari Y3 School juga bisa juga menggunakan menjadikan menciptakan objek ataupun biasa digunakan pada object oriented programming, atau juga ada fungsi math untuk matematika, switch, loop, loop juga bisa, for loop for in, loop for off, break, iterables, bitwise juga ada, lalu type of conversion, JSON debugging, dan juga banyak juga. Dan juga sintaks di Battery School juga kita bisa mendapatkan introduction juga, cara menggunakannya juga, outputnya juga macam-macam variablesnya ya. Di sini ada, oh sudah lupa. Nah, di JS juga terdapat tiga variables. Nah, variabel itu adalah variabel namanya var, latent const. Const itu biasanya konstanta. Nah, kalau ini adalah undeclared variable, bisa dibilang variabel yang cuma tak perlu deklarasi var ataupun konstanta gitu. Nah, kalau ini yang dideklarasikan nih ada var ya. Jadi dia bisa dibilang harus dideklarasikan dulu, artinya dia tidak bisa diubah lagi. Jadi jadi yang dideklarasikan itu bisa dimasukkan ke dalam parameter tertentu dalam suatu fungsi. Jadi contohnya kalau kita membuat sebuah fungsi gitu, parameter ataupun syarat dari fungsi itu menggunakan nilai apa, biasanya kita harus mencantumkan ini dulu variabelnya supaya dapat diterima oleh fungsi tersebut. Lalu using let itu bisa dibilang udah bisa dibilang kayak deklarasikan nilai juga ya. Kalau saya ingat saya sih let itu bisa dibilang kayak nilai aja, cuma ya hanya bisa bergantung sama nilai, tidak bisa string. Kalau cons itu bisa nilai tetap, tidak bisa diubah. Jadi kalau kita berusaha mengubah variabelnya dengan contohnya text field, input type text gitu, jadi dia akan selalu tetap sama, ataupun terjadi error karena berusaha mengubah nilai variabel ini. Nah, lalu juga ada operator pada JavaScript itu kayak seperti sama dengan, lebih dari, tambah, kurang. Nah, masih banyak lagi seperti persen, modulus tuh increment, decrement, pembagian, eksponen, multiplikasi, perkalian. Nah, dan juga sini ada JS Math. Math itu bisa dibilang sampai seperti, nah untuk bisa dibilang untuk pi, contohnya ini Math pi yang bisa menghitung luas lingkaran juga menggunakan Math pi, lalu bisa mengakarkan bilangan dan lain segala macamnya, juga logaritma. Nah, math round itu bisa dibilang kayak seperti membulat pembulatan. Nah, ini kalau ini pembulatan ke nilai lebih besarnya. Kalau math cell, math floor itu bisa bilang pembulatan nilai di bawah bilangan tersebut. Math cell. Oke, kira-kira hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang JavaScript. Jika ingin belajar, silahkan datang ke W3 Schools karena masih banyak fungsi dan penggunaan JavaScript di website ini. Sekian, dan sampai jumpa di video berikutnya.